Halo, ketemu lagi dengan Bang Bey. Kali ini tadinya cuma iseng, yaitu bikin investigasi I/O murah. Soalnya pas kemarin hunting tukang cat mau repaint kap mesin buat pengujian dan tanya-tanya ke bengkel cat, ketemu beberapa bengkel pakai kit dan tanuri dan juga beberapa kompon low end lainnya. Sempat kepikiran kenapa menyusahkan diri sendiri pakai kit di mesin yang jelas-jelas tidak ada playing time-nya. Jadi dilihat sih repot ya bolak-balik nambahin obat. Kecuali kalau tanuri sih masih sangat masuk di akal deh. Karena si 247 ini real kompon yang karakternya mirip-mirip kompon biasa, cuma ditambahkan wax aja sebagai finishingnya. Jadi finishingnya tidak seperti bekas finishing sebuah kompon, melainkan lebih mirip bekas kena wax ya, yang pasti bakal terlihat lebih glossy. Makanya untuk pengujian kali ini saya mau coba bedah 3 polish dan wax ini, bukan untuk menghakimi atau bagaimana para user kit dan tanuri dan juga kompon-kompon lainnya, tapi murni untuk lihat bagaimana sih kinerja realnya bila diukur pakai peralatan yang proper, bukan hanya penilaian menggunakan mata saja yang hasilnya bakalan relatif dan bakal jadi debat yang tidak berkesudahan. Dimana peserta kali ini ada kit rubbing kompon I/O bentuk tube ini kurang lebih harganya 13 ribuan. Hanya tersedia kemasan tube saja, cukup aneh dan jatuhnya sebenarnya kit rubbing ini jadi tergolong mahal. Soalnya nggak bakalan cukup satu tube ini untuk ukuran mobil LCGC sekalipun. Kedua ada kit restoratif tipe Carnube 1%. Seperti biasa kayak produk kit lainnya disimpan di kaleng yang kokoh, jadi nggak khawatir kalau beli kit. Dijamin nggak bakalan pecah, tumpah ataupun isinya bleberan. Karena terlindungi sangat baik ya, cuma masalahnya itu jadi sangat mengganggu buka tutup kalengnya, apalagi tutup kalengnya yang gampang penyok kalau dicoba dicokel pakai obeng. Terus peserta terakhir ada tanuri 247 dengan harga 130 ribuan, dapat satu medium kompon, menjadikannya satu-satunya peserta yang asli kompon di pengujian kali ini. Tergolong cukup murah, cuma kemasannya rada mengkhawatirkan. Tutup kalengnya terasa kurang rigid ya, terkesan mudah dibuka. Kayaknya mending dikemas pakai botol aja ya daripada kaleng begini. Berbeda dengan kit, tanuri ini nggak tegas-tegas atau cuma malu-malu kucing. Kasih info kompon ini mengandung wax, tapi di website dan di kalengnya sih disebutkan bisa menggunakan tanpa wax. Jadi pantesan aja finishingnya kayak udah di waxing. Dengan medium polishnya, moga aja bisa jadi alternatif dari Menzirna 3-in-1, tapi dengan harga jauh lebih murah. Untuk pengujian kali ini sih, harusnya si 247 ini bisa destroying kit yang cuma kompon jadi-jadian. Tapi kita lihat aja nanti. Kita mulai singkat dari cara pakainya dulu, dimana seperti biasa kit menurut saya rada-rada useless kalau pakai angle polisher. Soalnya daya cutnya sangat singkat di awal doang, kesananya ompong nggak bisa cut ataupun finishing. Jadi ya percuma kalau paint correction pakai ginian. Tapi justru pas bidang-bidang kecil, pas pakai mesin bor ataupun gun polisher, malah kedua kit ini bisa tampil lebih baik. Tapi karena di pengujian ini battle di working area 40 x 40 cm, jadi tanuri dengan real komponnya unggul telak. Pakai tangan sih si 247 ini gak enak, berat kayak Menzirna dan lama breakdownnya. Pas pakai mesin DA di luar dugaan, kompon murah ini tergolong nyaman digunakan, minim sling ataupun dust sekalipun. Playing time-nya rada kepanjangan dan termasuk lama breakdownnya. Buffingnya nggak bisa dibilang mudah juga, biasa-biasa aja. Sedikit berat dari Tartar Wax versi consumer ataupun kit GP kompon. Ya kalau teman-teman sering pakai Menzirna ataupun one and done, kurang lebih kayak gini juga. Bisa aja dibantu IPA wipe down, tapi sebaiknya pakai IPA prosentase yang kecil aja atau kurang lebih yang prosentasenya 15%, biar tidak luntur filler si 247 ini. Next kita investigasi daya cut dan finishingnya 2000 grit di Eurofiber, dimana ketiganya nggak terlalu bagus-bagus amat. Di kit rubbing kompon terasa kurang cut, masih ada beberapa bekas sanding, jadi tidak bisa menangani dengan baik bekas sanding 2000 grit ini.
Sedangkan untuk kit resto cukup aneh, walaupun masih kurang abrasif, tapi bisa memanfaatkan Eurofiber lebih baik daripada kit rubbing kompon. Karena bisa kasih finishing lebih bagus, walaupun sedikit hazing, dan masih tersisa cukup lumayan buffer trail. Tapi dilihat mata tetap masih lebih enak daripada hasil kit rubbing kompon ataupun tanuri. Terukur pun kit resto kasih finishing lebih bagus daripada kedua peserta lainnya. Terus untuk tanuri ternyata combo Eurofiber dan 247 jadi terlalu cut, sangat agresif, daya cutnya setingkat di atas Menzirna 3-in-1. Jadi malah bikin hazing ataupun hologram parah, serasa pakai wallpad murahan. Tidak aneh juga dengan kompon-kompon tipe DAT murah meriah, emang biasanya karakternya kayak begini. Lanjut ke sanding 3000 grit di Eurofiber, hasil kit rubbing kompon masih payah di sini, tetap kurang cut. Tapi anehnya nggak bisa finishing bagus. Mirip dengan tanuri kompon tipe DAT di wall. Kayaknya hasilnya bisa dikatakan mengecewakan, karena malah sedikit lebih hazing dari pengujian sebelumnya di grid 2000. Sedangkan kit resto tetap terbaik di sini. Daya cutnya yang sangat lemah terbantu banyak oleh Eurofiber ini, jadi bisa kasih hasil paling baik kalau cuma dibandingkan kedua peserta yang ada di pengujian kali ini. Emang terasa masih ada bekas sanding trail, terasa kewalahan banget daya abrasifnya si kit resto ini, tapi untungnya bisa kasih finishing lebih baik daripada saudaranya. Untuk tanuri 247 tetap paling agresif. Saking agresifnya bekas sanding sih udah hilang total, tapi hologramnya jadi sangat parah. Saking parahnya kamera HP tidak bisa fokus. Bener-bener gak suka tanuri ini ditandemkan dengan pad I/O, karena hasilnya jadi termasuk kurang begitu bagus. Kemudian kita lihat hazing bekas pemakaian Ivory di wallpad, dimana hasilnya sama aja dengan sebelumnya. Kit rubbing walaupun udah bisa menghilangkan buffer thread combo wallpad plus Ivory, tapi tetap gak bisa kasih finishing yang bagus, malah jadinya hazing. Masih dimaklumi karena emang kit rubbing ini nggak pernah klaim sebagai all-in-one kompon juga. Sedangkan kit restoratif kasih hasil yang lumayan, masih bisa menghasilkan 90 GU, cukup baik ya, dan masih layak lah buat quick polish murah meriah. Hanya sedikit hazing aja, tapi itu pun kalau dilihat pakai inspection light profesional saja. Ternyata combo I/O Eurofiber dengan kit restoratif yang minim cut justru kasih finishing yang cukup baik. Untuk tanuri tetap terlalu overcut, terlalu abrasif, tidak cocok pakai Eurofiber ataupun I/O NW. Wajar aja, emang si tanuri pun emang tidak pernah klaim sebagai I/O, malah terkesan low profile, cuma nyebut komponnya sebagai EcoCut kompon atau kompon ekonomis. Oke, karena percobaan gagal total, ternyata semua peserta di sini kasih hasil pas-pasan atau malah di bawah standar. Mungkin karena terlalu cut ya pad microfiber I/O dari Eurofiber ini. Jadi kita cobain pakai busa polish medium. Kita coba pakai busa CCS dari Lake Country. Siapa tahu kalau pakai busa ketiganya jadi tidak terlalu abrasif. Kita lihat aja dari sanding 2000 grit, dimana untuk kit RB udah kasih hasil jauh lebih baik dari sebelumnya. Emang masih kurang abrasif karena tidak bisa menghilangkan total dari bekas buffer trail, tapi dirasa untuk finishingnya sudah lumayan enak dilihat pas pakai busa. Sedangkan kit restoratif tetap masih kewalahan kalau lawan 2000 grit. Daya cut minimnya makin keteteran untuk menghilangkan defek dari bekas amplas 2000 grit. Lanjut ke tanuri, akhirnya daya cut abrasifnya teredam banyak oleh busa medium polish, jadi hasilnya tidak terlalu overcut. Hasil tanuri bisa perfect buat menghilangkan grit 2000, sebab hasilnya udah tergolong cukup baik. Di gloss meter pun terukur sudah 91 GU. Lumayan bagus dan sudah layak untuk quick polish. Walaupun masih terlihat sedikit hazing ataupun hologram, jadi terkesan kurang deep, tapi kalau pakai mata atau pakai lampu HP sih sudah kinclong deh pokoknya. Apalagi kalau misalnya ditambah wax ataupun sealant, pasti bakalan nambah glossy lagi.
Next kita coba di 3000 grit. Di luar dugaan malah kit rubbing kompon yang berjaya kali ini gantian dengan Tanuri 247 yang unggul di 2000 grit. Ternyata kit RB ini cuma mentok mengatasi grit 3000 aja, tidak sesuai dengan namanya yang serem yaitu rubbing kompon. Walaupun hasil finishingnya tidak 100% sempurna sebab masih ada sedikit bekas buffer trail dari sanding pad, tapi hasil finishingnya dirasa sudah layak, gak bakal kelihatan kalau cuma andalin mata ataupun lampu HP. Hasil pengukuran gloss meter pun sudah cukup baik dan kinclong dengan desain karnubanya, walaupun tidak setinggi hasil AIO beneran di video Battle All-in-One sebelumnya. Lanjut, untuk kit resto tetap masih keteteran dengan abrasifnya yang terlalu lemah. Combo busa dan restoratifnya tidak bisa menghilangkan bekas-bekas buffer trail dari sanding pad. Sedangkan untuk Tanuri 247 kembali menjadi terlalu abrasif, tapi untungnya penggunaan busa jadi tidak separah pas pakai microfiber pad di Eurofiber. Hasil finishingnya masih cukup baik, sudah bebas buffer trail tentunya, cuma sedikit hologram aja, itu pun kalau dilihat pakai center swirl finder. Tapi tetap masih layak kok kalau cuma pakai mata aja. Lanjut ke haze remover bekas wall dari Ivory, dimana hasil kit RB kembali jadi terlalu overcut atau terlalu abrasif. Hanya saja tidak separah pas pakai AIO Eurofiber. Paling terpantau hanya hazing aja, dengan finishing masih cukup layak lah, lumayan lah untuk pengerjaan yang super kilat. Tapi dengan hasil kurang lebih sama dengan Tanuri yang harus bermain jauh lebih lama. Untuk restoratif tetap hasilnya masih di bawah rata-rata disebabkan minimnya daya abrasif. Masih tersisa bekas buffer trail walaupun cuma sedikit saja. Sedangkan untuk 247 kasih hasil finishing kurang lebih sama dengan kit RB. Masih terlalu overcut walaupun pakai busa. Mungkin kalau pakai busa finishing hasilnya bisa lebih bagus lagi. Tapi kalau untuk menghilangkan hazing bekas Ivory di wall pad, kayaknya pakai Tanuri ini masih terlalu cut. Kompon ekonomis low end tipe DAT ini sangat kaku banget, cuma bisa dipakai medium polish doang dan butuh step finishing untuk dapat hasil lebih baik. Tapi untungnya hasilnya tidak jatuh ya kayak pakai Eurofiber. Di busa medium polish ini hasilnya bisa mirip dengan kit rubbing kompon. Bedanya Tanuri ini terlihat hologram aja. Itu pun kalau dilihat miring-miring atau pakai swirl finder. Cukup tambah wax monster filler macam PTV aja, pakai mesin saya rasa hasilnya bakal bagus dan kilap. Lanjut, karena semuanya mengandung wax, kita lanjutkan uji kemampuan LSP nya. Kita lihat mana yang paling licin di antara ketiganya. Di mana yang paling slick terlihat kit restoratif, hasilnya sudah mirip wax dedicated karena tergolong bagus kemampuan slicknessnya. Disusul oleh kit rubbing kompon yang cukup licin, gak malu-maluin buat dipakai jasa quick polish. Sedangkan Tanuri harus buat di posisi akhir, walaupun kalau diraba terasa halus dan cukup licin, tapi ternyata tidak sebaik kompetitornya. Ya, hasil slicknessnya kurang lebih mirip kepunyaan Menzirna 3-in-1. Kemudian kita lihat gloss bentoknya kalau pakai tangan dengan menggunakan busa aplikator di panel hitam medium hardness dan soft sticky pen. Di panel pengujian yang sebelumnya almost perfect setelah dilakukan proses polishing terlebih dahulu. Ketiganya menggunakan busa aplikator wax tanpa tekanan dengan 3 kali balikan. Kemudian dibiarkan curing time 1-2 hari. Di mana hasilnya Tanuri jeblok ke posisi buncit seperti pengujian daya cut sebelumnya. Tanuri ini malah bikin hologram baru di panel yang sudah bebas swirl dan hologram. Tidak aneh juga dikarenakan level cut Tanuri ini tergolong cukup tinggi dan bisa disetarakan dengan medium polishing kompon. Di soft sticky pen yang sudah mulus total, pakai Tanuri 247 ini malah anjlok karena yaitu tadi tergolong terlalu agresif daya cutnya. Sedangkan kit resto dan kit rubbing karena kedua level cutnya masih jauh di bawah Tanuri 247, jadi keduanya bisa kasih glossy dengan selisih jauh di atas Tanuri.
Tapi kit resto unggul di soft sticky pen karena minimnya level cut dan tidak bikin sedikit hazing kayak pakai kit rubbing kompon di soft sticky pen. Ternyata pakai kit rubbing di soft sticky pen di cat almost perfect walaupun pakai manual agak terlalu ketinggian daya cutnya. Selanjutnya masuk ke pengujian terakhir, kita uji daya tahan cucinya dengan menggunakan prosedur yang sama dengan pengujian-pengujian sebelumnya, di mana performa proteksi si tanuri hampir nggak ada, dicuci sekali aja langsung hampir flat out, kurang lebih mirip Uno Protect yang diuji kemarin, nggak bisa diandalkan, mending tambah LSP lagi, biar kerjaan yang memakan waktu lama kita nggak sia-sia ya. Walaupun produsen tanurinya sendiri bilang nggak butuh pasang wax lagi, tapi kalau lihat hasil gini mending dipasang wax lagi aja ya, untuk menghindari kembali kusam lagi. Ternyata si 247 ini kemampuan waxnya cuma untuk efek kosmetik atau glossy aja, seperti yang biasa dilakukan kebanyakan produsen pada produk sampo wash and wax. Ada di posisi runner up, ternyata ditempati oleh kit restoratif yang setelah beberapa kali dicuci langsung lemot, kemampuan menolak airnya. Masih lumayan sih, masih lebih kuat daya tahan cucinya dibandingkan Menzerna 3-in-1. Sedangkan di posisi utama, di luar dugaan ada kit rubbing kompon yang bertahan cukup lama di pengujian kali ini. Tidak ada yang menyangka bakal kuat sampai 8 kali uji cuci. Padahal si kit rubbing ini lebih abrasif ya daripada kit restoratif, tapi ternyata performa daya tahannya terhitung cukup jauh. Bahkan bisa dikatakan 2 kali lipatnya bila dibandingkan dengan kit resto. Not bad lah untuk sebuah combo kompon dan wax. Walaupun si kit rubbing ini nggak punya fitur macam-macam kayak self cleaning karena terpantau masih teknologinya old school banget yang hanya mengandalkan raw performance. Walaupun begitu, tetap performa daya tahan si kit RB ini nggak bisa dianggap enteng ya kemampuan daya tahan cucinya. Akhirnya setelah berbagai macam pengujian bisa kita tarik kesimpulan nggak ada pemenang di video pengujian kali ini. Masing-masing ada plus minusnya, tidak ada kelebihan yang cukup signifikan untuk membuat salah satu produk ini unggul di antara produk lainnya. Cukup disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Dimana kit restoratif paling low abrasif di sini, hampir mandul daya cutnya, cuma cocok untuk goresan dan hazing halus. Level cutnya hanya mengandalkan dari media pet polishnya, sedangkan pasta restoratif jadi lubrikasinya. Paling mentok hanya untuk menangani hazing bekas kerjaan polish ivory aja, itu pun masih tergolong kewalahan. Makanya hasil di sini cuma tergolong pas-pasan karena minim level abrasif. Tapi setidaknya jadi hampir mirip cleaner wax karena kasih daya slickness sangat baik dengan efek daun talas yang cukup bagus dan juga daya tahannya yang lumayan. Untungnya penggunaannya relatif mudah dan cepat, jadi gampang buffingnya. Kalau untuk gores-gores di bidang kecil, tetap kit masih bisa diandalkan. Sedangkan untuk penggunaan pakai mesin ataupun di bidang yang besar,
jatuhnya tidak efektif dan boros jadinya. Next ada kit rubbing kompon yang mirip-mirip juga dengan karakter restoratif walaupun terasa sedikit berbeda karena di rubbing kompon kalau pakai mesin sedikit berdebu, hanya sedikit lebih panjangan aja playing time-nya. Sama-sama nggak banyak membantu karena daya cutnya muncul di awal doang, tapi bisa kepake ya kalau butuh kerjaan super cepat. Paling mentok dan optimalnya cuma di kerjaan 3000 grit saja atau goresan-goresan ringan. Mirip di restoratif, kit RB ini lebih cocok untuk bidang-bidang kecil, tidak untuk bidang besar. Karena nanti jatuhnya tidak ekonomis, cenderung malah lebih mahal ya. Untungnya performa sebagai LSP-nya sangat baik, dengan glossy-nya cukup bagus kalau pakai mesin, dan termasuk tinggi juga kalau pakai tangan di bidang cat medium hardness. Efek daun talasnya pun gak bakal malu-maluin dipakai buat kerjaan quick polish, ditambah daya tahan wax ini bisa bikin malu beberapa dedicated LSP, sebab performanya tergolong cukup baik. Walaupun tidak level monster seperti Meguiar Pen Prep, tapi daya tahan kit RB ini sudah di atas rata-rata cleaner wax. Terus ada di Tanuri 247, harapan saya kepada kompon ini untuk destroying dan unggul jauh dibandingkan kit ternyata tidak sesuai harapan karena duo kit mepet-mepet terus hasil finishing si 247 ini. Kit Resto unggul di AIO Eurofiber, sedangkan kit RB nempel-nempel ketat finishingnya ketika pakai foam pad. Tapi itu dikarenakan si daya cut 247 ini bisa dikatakan tergolong sangat abrasif, hampir mendekati level cutnya Menzerna 400 dan di atas daya cutnya Menzerna 3-in-1. Walaupun kalau soal finishing masih tertinggal jauh ya kalau lawan Menzerna 3-in-1. Si 247 ini dengan mudah menangani grit 2000, tapi terasa pas-pasan ya kalau untuk grit 1500. Cuma ya seperti kompon-kompon jadul atau low end lainnya, kompon ini terbilang kaku, hanya bisa untuk medium polish doang. Kalau dipaksain single step, di soft black sticky pen bakal kelihatan hologramnya. Untungnya efek waxnya tergolong bagus, jadi kalau di mobil terang atau di luar soft black sticky pen sih sudah layak ya buat dipoles murah meriah. Tapi sayangnya efek proteksinya cenderung kurang baik, padahal anjuran produsennya tidak menyuruh pakai wax lagi. Tapi menurut saya sih sebaiknya ditambahkan saja LSP biar makin glossy dan makin kuat daya proteksinya. Oke, kayaknya sudah terlalu kepanjangan. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video pengujian berikutnya. Maafkan bila ada salah-salah kata. Terima kasih.